guys, kembali lagi sama Bang Irsan. Wah, A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsan Nurdiansyah dengan nomor induk mahasiswa 200313019. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas kondisi makroekonomi Indonesia di era pandemi COVID-19. Tanpa basa-basi bacotan saya, mari kita mulai ke pembahasannya. Check it out. Pembahasan kita kali ini ialah bagaimana sih perbedaan kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi dan sesudah terjadinya pandemi. 2. Sebutkan solusi yang digunakan oleh pemerintah saat pandemi dalam mengatasi masalah makroekonomi. Dan ketiga, bagaimana kondisi makroekonomi di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Topik kita pertama ini yaitu adalah bagaimana perbedaan kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi dan sesudah terjadinya pandemi. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19 ini, perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan Green Deal UA, perang dagang dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, serta isu Brexit yang belum selesai, namun secara keseluruhan kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dalam perspektif untuk melakukan investasi. Pemerintah merespon proyeksi Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD yang kemudian menurunkan proyeksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5% pada tahun 2019 dan 2020 itu turun dari proyeksi pada bulan Mei yang 5,1%. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun tertekan pelemahan ekonomi global, tetapi tidak serendah proyeksi OECD. Kendati begitu, Iskandar menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mestinya tak serendah yang diramalkan OECD. Ia masih meyakini PDB masih mampu tumbuh pada kisaran 5,1 hingga 5,2 tahun 2019. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di dalam negeri yang relatif stabil kuat menurut Iskandar masih mampu menopang laju pertumbuhan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus berupaya meracik bauran kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi global saat ini. Dampak ekonomi makro setelah pandemi. Penyebaran COVID-19 telah menjangkau lebih banyak negara termasuk Indonesia. Pada Maret 2020, penambahan kasus baru di Tiongkok sebagai negara sumber pandemi sudah pada level yang sangat rendah dan mulai menjalani aktivitas perekonomian. Perekonomian global tertekan pandemi yang tidak kunjung mereda. Ketidakpastian ini turut menggerus harga berbagai komoditas. Di sisi lain,
Pasar keuangan global telah melewati masa krisisnya dan pergerakan lebih stabil meskipun belum menunjukkan tanda akan kembali pada level sebelum pandemi. Terjadi perekonomian domestik lesu seiring dengan pengurangan aktivitas di berbagai sektor pulihnya. Perekonomian dalam negeri bergantung pada percepatan dalam mengurangi perbankan agar aktivitas kembali jalan normal. Kontraksi dan perlambatan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 seiring dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, fakta ini ditandai dengan skala pertumbuhan dan inflasi yang rendah, peningkatan defisit fiskal, angka hutang yang melonjak naik, serta eskalasi geopolitik di berbagai negara seiring dengan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang semakin tinggi. Ditandai dengan dijalankannya kembali PSBB pada bulan Agustus lalu. Indonesia kembali mengalami devaluasi berdasarkan data dari Bappenas. Produk domestik bruto atau PDB di triwulan kedua mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% secara tahunan. Meskipun demikian, pasar masih optimis akan mengalami pemulihan ekonomi pada triwulan selanjutnya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang diukur secara produk domestik bruto atau PDB di atas dasar harga berlakunya mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau 3.911 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% secara kuartalan dibandingkan dengan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, di sisi lain, pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan sektor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2020 terhadap triwulan keempat tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% secara year on year. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengurangan komponen ekspor, barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42% secara kuartalan. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara
spesial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 2,5%. Topik pembahasan kita yang kedua ialah solusi yang digunakan pemerintah saat pandemi dalam menangani makroekonomi. Percepatan pengobatan. Pertama yang perlu dilakukan pemerintah ialah percepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost, seperti pengadaan alat kesehatan menunjang, pemeriksaan ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Kedua, penurunan tarif BBM dan listrik. Untuk menjaga daya beli masyarakat, sebagai dampak perlambatan perputaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dapat dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif daya dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN ataupun BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun di kisaran $20 Amerika Serikat per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama, sejalan dengan potensi resesi global. 3. Relaksasi pajak. Kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik kinerja industri, manufaktur, menghapuskan PPh 21 selama 6 bulan, ataupun kebijakan ataupun pajak badan untuk industri, manufaktur, pembebasan PPh impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%. Semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri, manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran resolusi, restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lainnya, khususnya yang terkena dampak paling parah seperti sektor transportasi dan pariwisata. Pemberian BLT. Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bahwa dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penyaluran BLT juga diperlukan diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme, dan juga kelembagaan dalam menyalurkannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya.
Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terkontribusi secara nyata, khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkannya. Oleh karena koordinasi untuk validasi data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai. 5. Menjaga pasokan distribusi pangan. Penyaluran BLT perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya pangan. Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbulan sangat besar hingga pengaman aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di China, aparat militer dapat dioptimalkan dalam pembantuan penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan supply dan distribusi barang. Pemberian relaksasi kredit umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memperlakukan kebijakan yang mendorong lembaga pembuangan untuk melakukan rescheduling dan mendorong reversing utang-utang sektor swasta. Selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi resiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia atau BI dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti ini. Saat ini, meskipun BI telah melakukan pelonggaran moneter, tingkat suku bunga kredit perbankan belum mengalami penurunan yang signifikan. Bagaimana halnya suku bunga simpanan. Padahal dalam periode Juni 2019 hingga Februari 2020, saat suku bunga acuan BI telah turun 125 basis poin, suku bunga kredit perbankan hanya turun 27 basis poin. Lebih rendah dibandingkan penurunan suku bunga deposito sebesar 44 basis poin. Pembahasan kita yang ketiga ialah kondisi makroekonomi Indonesia dengan berbagai negara di ASEAN. Saya ambil contoh dari negara jiran, Malaysia. Korban kebiadaban virus corona terpapar pada kuartal kedua 2020 ini dirasakan oleh Malaysia. Perekonomian Malaysia tercatat terkontraksi sampai 17,1% secara tahunan atau year on year. Akan tetapi, perekonomian Malaysia belum bisa dikatakan jatuh ke jurang resesi yang sesungguhnya.
disebabkan pada kuartal pertama tahun ini ekonominya masih mampu tumbuh meski hanya 0,7%. Salah satu penyebab tingginya kontraksi di negeri jiran adalah karena pemerintahnya tegas dalam menerapkan penguncian wilayah atau lockdown untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19. Tercatat, angka konsumsi rumah tangga merosot hingga 18,5%, sementara investasi turun ke 28,9%. Selain itu, harga komoditas crude palm oil atau CPO yang menjadi salah satu unggulan ekspor tetangga Indonesia ini juga tertekan akibat penurunan permintaan pasca digerogoti virus corona. Tercatat selama tahun berjalan, harga kontrak berjangka CPO masih terkontraksi 10,07%. Sebenarnya sudah jauh lebih baik, sebab sebelumnya CPO sempat terkontraksi sampai 36,30% pada April silam. Bagaimana sih dengan Indonesia? Apabila melihat kengerian negara tetangga yang ekonominya terkontraksi sampai belasan persen, sebenarnya Indonesia cukup beruntung karena ekonominya masih terkontraksi 5,3% secara tahunan. Dan pada kuartal kedua bahkan pada kuartal pertama, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh 2,97%. Meski untuk sementara ini kondisi Indonesia masih belum masuk jurang resesi. Akan tetapi untuk tentunya resesi masih mengintai sebab banyak analis termasuk Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memprediksi bahwa perekonomian Indonesia di kuartal ketiga masih ada kemungkinan untuk kembali terkontraksi. Apalagi jika melihat data inflasi secara bulanan pada bulan Juli, di mana terjadi deflasi sebesar 0,1%, yang bisa mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Indonesia belum benar-benar pulih. Selain itu, sektor manufaktur di Indonesia juga masih belum pulih dan menjadi yang kedua terburuk di negara-negara ASEAN. Tercatat, angka indeks IPM manufaktur Indonesia per bulan Juli berada pada angka 46,9%, yang menandakan angka 46,9 yang menandakan sektor manufaktur di Indonesia masih belum berani berekspansi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya, oke? See you, bye-bye.